Selamat siang teman-teman Indonesia, good afternoon to all my friends all over the world. Apa kabar? Salam sehat. Siang hari ini, 1 jam ke depan, saya MG yang saat ini tinggal di rumah di daerah Tangerang Selatan akan menjadi host di acara Business and Life Inspiration yang diadakan oleh komunitas FFG, Freedom Fitnet Global. Teman-teman semuanya, saat ini kita semua, hampir semuanya kita dalam kondisi social distancing. Kita tidak boleh berinteraksi di luar. Hanya stay at home, di rumah saja, di rumah saja, dan di rumah saja. Tentunya sudah ada yang mulai bosan. Untuk yang karyawan, mereka masih bisa working from home. Tapi bagaimana untuk pengusaha kecil ataupun untuk teman-teman yang pekerja harian, yang daily worker? Atau mungkin malahan ada sebagian teman-teman sangat senang sekali karena sepertinya program pemerintah untuk stay at home di rumah saja menjadi ekstra liburan. Katanya kesempatan untuk kumpul dengan keluarga lebih akrab lagi, family bonding, itu katanya dan itu teorinya. Tapi yang terjadi teman-teman, pasti juga ada di lingkungan kita semuanya. Semuanya malah asik pegang gadgetnya masing-masing. Benar apa benar? Padahal teman-teman sekalian, dengan situasi saat ini, dengan kita semua keluarga hampir pegang gadget, tentunya radiasi di sekitaran rumah kita akan meningkat dengan drastis. Teman-teman pasti tahu bahayanya radiasi, tapi saya yakin tidak semuanya pernah mendapatkan edukasi yang benar-benar jelas bagaimana itu radiasi, apa itu radiasi, dan bagaimana mengatasinya. Nah, teman-teman, siang hari ini di acara Business and Life Inspiration, saya akan mengundang 2 pembicara. Beliau berdua tinggal di Surabaya. Jadi nanti saya akan melakukan interview beliau berdua dari jarak jauh, dari Tangerang Selatan dan Surabaya. Yang satu adalah seorang dokter spesialis radiologi. Yang kedua adalah seorang pengusaha. Topik yang akan diberikan oleh dokter tersebut adalah rahasia daya tahan tubuh tetap sehat menggunakan gadget di masa di rumah saja. Dan yang kedua, pengusahanya akan menyampaikan topiknya rahasia membangun bisnis global di masa di rumah saja. Jadi teman-teman, tidak panjang lebar, sebentar lagi akan saya undang Dr. Anggrek. Dr. Anggreni Dwi, spesialis radiologi dan konsultan. Selamat siang, dokter. Apa kabarnya? Selamat siang, sangat sehat. Salam sehat, dok. Ya, dokter, sebelum kita memulai diskusi, izinkanlah saya menyampaikan rasa empati dan simpati dari kami semua dan mungkin seluruh rakyat Indonesia atas perjuangan semua dokter, perawat, para medis, dan sukarelawan yang saat ini menjadi garda terdepan, frontliner dari kita semua untuk menghadapi wabah coronavirus 19. Dokter kan spesialis radiologi ya, dok ya. Di dalam masa coronavirus ini pasti kegiatan dokter akan lebih banyak. Karena apa, dok? Ronsen paru selalu berhubungan dengan radiologi. Nah, bagaimana dokter menyikapi kegiatan dokter sehari-hari di tengah radiasi itu yang tentunya sangat berlipat dibandingkan kami-kami yang tinggal di rumah dengan radiasi handphone ataupun alat-alat elektronik sekitar kita. Monggo, dokter. Terima kasih. Selamat siang teman-teman di Indonesia dan teman-teman di seluruh dunia yang menyaksikan acara kali ini. Mungkin bisa dilihatkan di slide saya, kegiatan saya memang sebagai ahli radiologi, apalagi di masa seperti sekarang ini, begitu padat sekali ya. Saya bekerja di lingkungan radiasi yang tinggi. Ini kelihatan di sini saya bekerja dengan alat-alat yang mengeluarkan radiasi frekuensi.
belum alat radiologi sendiri, radiasinya cukup tinggi yang mengeluarkan ionisasi. Dan alat-alat seperti ini sangat mempengaruhi daya tahan tubuh saya. Ini slide berikutnya yang tadi yang ini saya kebetulan juga memimpin research kerjasama antara ITS dan UNER untuk menghadapi coronavirus, ya, diantaranya adalah pembuatan robot dan sebagainya. Untuk itu tubuh saya harus dilindungi dengan baik agar saya bisa beraktivitas dengan baik pula. Saya berterima kasih Pak MJ sudah diberi kesempatan untuk berbagi di sini, karena saya juga mendapatkan ini dari teman. Jadi saya menggunakan Alpha Spin. Boleh dilihatkan di Alpha Spin. Alpha Spin ya, buatan Jerman ini saya dikenalkan oleh teman saya. Jadi ini pengalaman pribadi saya ingin share kepada teman-teman semuanya agar tubuh kita tetap terlindungi pada saat kita berada di rumah, karena memang harus di rumah supaya kita tidak tertular atau menularkan kepada orang lain, maka kita berada di rumah. Nah, saat berada di rumah kita kan pegang gadget terus tuh, mulai pagi sampai malam udah bosan, main lagi, ada yang nge-game dan sebagainya. Nah, supaya tubuh kita terlindungi, maka saya menggunakannya, boleh dilihatkan di slide berikutnya adalah bahayanya apa ketika kita berada di lingkungan yang mengeluarkan radiasi frekuensi. Yang pertama kita di rumah, kita lihat di slide ini bahwa ada TV, kemudian ada cordless, ada ya microwave dan sebagainya. Peralatan rumah itu ada mengeluarkan radiasi frekuensi, sehingga itu adalah polusi juga. Nah, anak-anak sekolah juga sekarang ini di rumah harus mengikuti pelajaran dan juga menggunakan wifi, ada gadget, komputer, handphone. Kemudian kalau kita berada di lingkungan kota yang luar biasa banyak wifi dan orang semua pegang handphone, tambah banyak radiasinya, dan juga orang-orang yang tinggal di bawah tegangan listrik yang tinggi itu mengeluarkan radiasi juga. Nah, berikutnya adalah ketika pada slide yang menunjukkan bahwa radiasi itu menyebabkan penetrasi di dalam otak kita. Nah, ada perbedaan antara anak usia 5 tahun, 10 tahun, kemudian orang dewasa. Pada anak usia 5 tahun, tulang tempurung kepala memang masih tipis sehingga dia masuk semua radiasi ke hampir seluruh bagian otak kita. Kemudian 10 tahun sedikit berkurang dan pada orang dewasa kira-kira sepertiga. Tapi masalahnya, apakah orang dewasa ini menerima sedikit? Enggak juga. Kenapa? Karena penggunaan gadgetnya juga lebih lama. Jadi sama saja. Nah, pada slide yang saya rasa ada slide juga yang menunjukkan bahwa orang itu ketika ini yang terekspos handphone dan yang tidak terekspos handphone itu berbeda. Ini menggunakan thermal kamera di sisi tangan kiri kita, maka ini adalah orang yang tanpa handphone, sedangkan yang sebelah kanan, nah sebelah kanan itu orang dengan 15 menit menggunakan handphone. Kita lihat di sini, nah sudah terjadi peningkatan suhu di dalam tubuhnya, di thermal di daerah yang terkena radiasi. Berikutnya adalah gambar ketika anak tidur. Apakah anak tidur ini tidak terkena radiasi? Tidak. Kita lihat bahwa di kamarnya ada cordless, ada laptop, ada handphone, nge-charge handphone. Jadi pada saat seharusnya dia rest, istirahat, dia terkena radiasi, kena paparan radiasi dari mana-mana. Ini sangat berbahaya. Next slide-nya, next slide ini kita lihat di sini. Dulu pada tahun 80-an anak-anak dengan autis itu terlahir dari 1 di antara 10.000 kelahiran. Tapi sekarang ini kita bisa bayangkan 50 kelahiran 1 dengan autis.
Padahal penanganan anak autis ini luar biasa dahsyatnya ya, menantang sekali. Nah, jadi kemudian mohon maaf dokter. Ya. Jadi kenaikan anak-anak autis ini karena akibat dari radiasi ini ya dok ya? Ya betul. Jadi memang secara statistik kita tahu bahwa angka menunjukkan anak-anak dengan autis itu meningkat sangat tajam. Berbeda dengan tahun 80-an. Jadi memang ada pengaruh radiasi frekuensi terhadap timbulnya autism pada anak-anak. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menggunakan komputer atau handphone? Nah, kita tes di sini, darah orang normal, maka dia akan berjalan sendiri-sendiri dengan bagusnya, karena dia mensuplai oksigen dan nutrien ke seluruh organ. Ketika dia terekspos 70 menit dengan komputer, maka darah itu akan menjadi berdekatan, membentuk halo, ya. Jadi dia lengket satu dengan yang lainnya, dan ketika 10 menit memakai HP juga lebih hebat lagi. Nah, bisa dibayangkan bahwa pergerakan dari sel darah ini menjadi lambat. Maka suplai oksigen maupun nutrien itu menjadi menurun, ya, dan daya tahan tubuh kita menjadi menurun juga. Saya berterima kasih sekali ada yang mengenalkan alat yang bagus sekali, AlphaSpin ini. AlphaSpin ini bisa apa namanya? Nah, alat AlphaSpin itu dia melindungi tubuh. Jadi ya, di sini kita lihat. Kalau saya menggunakan satu AlphaSpin, maka dia akan mengharmonisasi lingkungan dalam radius 2 meter. Nah, di sini tubuh saya menjadi self healing, ya, terjadi self healing, ada proteksi terhadap radiasi. Kalau saya menggunakan 4, ya, itu ada aturan cara pakainya, ada nomor 1, kemudian yang kedua bersilang, nomor 3 kiri dari yang pertama, kemudian silang lagi ke 4, maka akan membentuk medan kuantum. Nah, medan kuantum ini dapat melindungi orang-orang yang berada di dalam medan kuantum. Meskipun di dalamnya ada handphone, ada televisi, microwave, dan alat-alat yang lain mengeluarkan radiasi frekuensi, dalam radius 100 meter kita akan terlindungi. Kekuatan ini sungguh berlipat-lipat dibanding kalau satu menggunakan sendiri. Nah, kemudian kita lihat bahwa tubuh kita itu juga ini terdiri dari air. Nah, air ketika didekatkan dengan microwave, maka dia akan berubah strukturnya, ya, strukturnya menjadi rusak. Kena televisi dia kelihatan yang di nomor 2 itu lebih buruk lagi strukturnya. Kemudian kena komputer, yang terakhir itu kena radiasi handphone. Bisa dibayangkan tubuh kita sebagian besar terdiri dari air. Nah, kalau terekspos dengan radiasi frekuensi, maka struktur air di dalam tubuh kita pun menjadi rusak. Nah, saya punya pengalaman menggunakan AlphaSpin, karena AlphaSpin bisa merubah struktur dari dead water menjadi living water atau hexagonal water. Jadi bentuknya yang rusak tadi bisa berubah menjadi seperti kristal ketika dilewatkan dengan AlphaSpin. Ya, jadi penuangannya hanya cukup dilewatkan begitu ya dok ya? Ada beberapa cara, bisa saja dilewatkan, atau AlphaSpin-nya masuk ke dalam. Nah, ini di sebelah saya juga ada nih, dimasukkan di dalam bejana, ya, atau botol, ya, botol itu ditaruh di atasnya, botolnya ditaruh di atasnya, itu juga sudah bisa membentuk hexagonal water. Nah, itu yang di sebelah bawah, kita lihat di sini, sebelum minum air AlphaSpin, tubuh kita oksigennya rendah. Begitu minum, setelah minum, maka oksigenasi menjadi baik, menjadi tinggi. Kita lihat bentuk selnya menjadi bagus, pergerakannya menjadi bagus. Nah, kemudian apalagi yang bisa ini kan, ya, kita lihat di sini Pak MG, bahwa
orang-orang dengan stroke ataupun yang cancer, ternyata sel-selnya itu memang bentuknya tidak normal, ya, pergerakannya lamban sekali di situ. Nah, bisa dibayangkan bahwa metabolisme pada orang-orang yang sakit seperti ini sangat terganggu, daya tahan tubuhnya sangat lemah. Oleh karena itu, di saat seperti sekarang ini ada COVID, orang-orang dengan tantangan imunitas, maka harus dilindungi. Karena apa? Mudah sekali terkena infeksi virus. Nah, kita lihat sekarang di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini ketika dia minum atau expose dengan alfaspin, ya, selnya menjadi lincah, pergerakannya bagus, maka nutrien dan oksigenasi menjadi bagus sekali. Dan itu Pak Enji, pengalaman saya menggunakan alfaspin. Wah, dokter, apa yang dokter jelaskan membuat kami nih dok, kan kami ini saat ini di rumah, work from home, anak-anak juga studi di rumah dengan online-nya. Bahkan istri saya dok saat ini belanja melalui gadget, baca berita melalui handphonenya. Tentunya radiasi-radiasi ini akan memapar di kehidupan keluarga kami. Tentunya dengan penjelasan dokter tadi sedikit banyak membuka kami untuk, oh ternyata ada alat untuk mengharmonisasi radiasi itu. Dok, yang saya tahu selama masa coronavirus ini kan hampir semua dokter yang menjadi garda terdepan relatif hidup 24 jam di rumah sakit. Bahkan makanannya tidak terkontrol dengan konsumsi yang bagus. Yang saya dengar malah hanya segondok atau nasi telur, dok. Jadi hanya nasi kotak putih dengan telur. Dan bagaimana dokter menyikapi itu untuk menjaga stamina dokter pada saat bertugas di rumah sakit 24 jam. Monggo, dok. Iya, terima kasih Pak MJ. Memang selain saya menggunakan air alfaspin, jadi tubuh saya itu saya lindungi seperti ini. Saya menggunakan sabuk yang untuk lari itu di dalamnya saya isi dengan alfaspin, jadi nempel di mana-mana dengan alfaspin ini. Kemudian saya juga menggunakan makanan sel Alfameta. Kalau biasanya saya cukup bangun tidur atau mau tidur 2x1, tapi dalam kondisi yang sekarang ini saya menggunakannya 3x1. Mengapa demikian? Karena ini adalah melindungi sel. Jadi kalau dengan menggunakan Alfameta ini, mengapa demikian? Karena dia ini tugasnya adalah energize dari sel. Jadi pabrik energinya sel itu karena dia nano dan mikromolekul, dia masuk ke dalamnya dan ini menyebabkan pengaktifan energize dari stem cell. Dengan aktivasi dari stem cell ini, maka perlindungan daya tahan tubuh saya menjadi baik. Jadi saya fit mulai pagi sampai malam. Begitu butuh energi yang kuat, maka saya minum Alfameta ini. Alfameta sangat bagus untuk daya tahan tubuh saya. Itu pengalaman saya memang luar biasa, Pak MJ. Dua ini sangat melindungi saya terhadap pengaruh lingkungan yang sekarang lagi dahsyat-dahsyatnya. Waduh, sangat amazing, dok, sangat inspiratif. Karena saat ini kan hampir semuanya kan dilematis, dok. Keluar kena corona, di dalam rumah kena radiasi. Tentunya dengan penjelasan yang dokter berikan ini akan menjadi ilmu atau membuka wawasan kami semua bagaimana menyikapi radiasi itu atau bagaimana kita berkegiatan sehari-hari dengan gadget untuk tetap sehat. Tadi karena ada kuantum energi, minum air alkalinya dari alfaspin, dan untuk menjaga stamina-nya agar kita lebih tahan menghadapi coronavirus dengan lebih tahan dengan stamina untuk minum Alfameta. Ya, memang betul Pak MJ. Jadi setiap ada tantangan itu pasti ada solusi.
Dan saya merasakan betul memang beberapa minggu ini luar biasa dahsyatnya, karena rumah sakit kami adalah rumah sakit rujukan di Indonesia Timur yang menerima banyak sekali pasien-pasien dengan coronavirus. Maka kami yang berada di garda depan ini sungguh-sungguh harus bisa memelihara kesehatan kami dengan sangat prima, supaya kami bisa melayani pasien-pasien yang memang butuh pertolongan. Gitu. Oke, terima kasih, Dok.